aku Renaifa. Kali ini ada 3 narasumber yang akan menemani podcast kita pada siang hari ini. Hai, aku Bertin. Aku Aktif. Dan aku Ronald. Di sini kita akan membahas tentang bentuk-bentuk interaksi sosial. Nah, jadi bentuk-bentuk interaksi sosial itu ada 3, yaitu yang pertama interaksi individu dengan individu, yang kedua interaksi individu dengan kelompok, dan yang terakhir kelompok dengan kelompok. Nah, kita langsung saja masuk ke penjelasan dari 3 narasumber kita kali ini. Nah, kali ini kita langsung masuk ke penjelasannya ya. Yang pertama itu ada interaksi sosial individu dengan individu. Apa sih interaksi sosial individu dengan individu itu? Interaksi sosial itu adalah hubungan sosial yang terjadi antara 2 orang. Terus kalau contohnya itu kayak gimana? Contohnya itu kayak seorang guru yang mengajar dirinya secara private, itu kan udah termasuk 2 orang kan. Jadi sendiri sama sendiri gitu ya? Misal kalau keluar terus ketemu Naila sama siapa sih interaksi sosial individu dengan individu berarti? Iya dong, itu udah termasuk loh. Kan ya kita itu sendiri sama sendiri ya. Terus apa ya, tujuannya apa sih? Tujuannya memenuhi kebutuhan dasar, terus membagikan informasi dan menyelesaikan masalah. Ya kayak gitu lah ya. Iya gitu ya. Kalau interaksi sosial kan tadi contohnya itu guru sama muridnya itu kan private, itu jadi kayak tujuannya itu mencari informasi kayak gitu ya. Terus kalau apa ya, kalau kayak apa ya, anak lagi dimarahin orang tuanya, kak bisa dimarahin sama mamanya, itu berarti interaksi individu. Iya. Kita lanjut ke pembahasan yang kedua ya. Yang kedua itu ada interaksi sosial individu dengan kelompok. Apa sih interaksi sosial individu dengan kelompok itu? Interaksi sosial ini yang melibatkan antara satu orang dan sekelompok orang. Oh, jadi kayak satu orang sama orang yang banyak gitu ya? Ya, Kalau contohnya itu kayak gimana? contohnya presiden yang setiap kita terakhirnya. Oh, jadi kayak presiden itu satu orang, terus rakyatnya itu kan berkelompok gitu ya? Kalau itu ada seorang siswa lagi presentasi dari kelas itu interaksi satu kelompok ini dengan kelompok atau gimana? Tergantung kalau yang presentasi maju satu kelompok itu ya beda lagi. Terus tujuannya apa sih? Tujuannya untuk meningkatkan rasa percaya diri dan mengurangi rasa takut di depan banyak orang. Jadi kayak satu orang itu kayak mengurangi rasa takut di depan, kayak presiden itu kan satu orang tuh mengurangi rasa takut di depan rakyatnya yang punya orang gitu ya, biar percaya diri. Kayaknya jangan tanya lagi ya. Sekarang kita lanjut ke pembahasan yang ketiga ya. Yang ketiga itu ada interaksi kelompok dengan kelompok. Nah, kali ini interaksi kelompok dengan kelompok itu apa sih? Tujuan sosial seperti melakukan dua atau lebih kelompok sebagai satu. Jadi kayak sekelompok orang itu kayak banyak dengan banyak gitu ya, nggak sendiri-sendiri. Jadi kayak apa ya, latihan sepak bola kayak gitu. Kalau contohnya itu berarti udah disebutin sama Elsa ya, kayak pertandingan sepak bola itu. Terus kalau tujuannya itu kayak gimana? Untuk tujuannya merebutkan budaya dan kekuasaan. Oh, jadi kayak kalau pertandingan sepak bola itu kayak memperebutkan kekuasaan, kemenangan gitu ya. Tujuannya itu sudah termasuk itu. Apalagi ya, terus kayak ya kan lagi ada acara pernikahan tuh, kan ada keluarga yang lagi ada yang
kayak apa ya? Ya, menjaga jarak tuh sama tamu-tamu tuh juga interaksi. Kayaknya masuknya iya sih. Iya gak Soalnya sih? kan kayak pengantin sama keluarga gitu ya. Terus sama kalau tamu itu kan nggak mungkin cuma satu, pasti kelompok dengan kelompok. Nah, kali ini kita akan membahas kesimpulan-kesimpulan yang terdapat dari narasumber-narasumber kita. Yang pertama itu kan individu dengan individu. Jadi itu kesimpulannya kayak satu orang dengan satu orang itu ya saja ya, nggak lebih gitu ya. Iya. Satu dengan satu aja kan, nggak ada kayak nggak mungkin itu kalau dua atau berapa gitu kan nggak mungkin ya. Kalau satu sama dua orang itu termasuk interaksi individu dengan kelompok gak sih? Iya, berarti kalau interaksi individu dengan kelompok itu satu dengan dua atau lebih orang. Tapi yang satunya itu tetap individu, tetap sendiri. Terus yang lainnya itu pastinya kelompok, nggak mungkin sendiri. Terus contohnya interaksi individu dengan individu itu kayak misalnya nih kalau kalian lagi ada teman kalian, salah satu teman kalian itu namanya apa ya, interaksi individu dengan individu kan? Ya kalau temennya satu dengan satu itu tetap individu dengan individu kan. Iya. Terus kalau misalnya nih kalian itu konseling ke BK itu termasuk juga kan? Oh iya. Iya. Satu orang sama satu orang nggak mungkin ngerti kan? Iya. Terus kalau yang kedua itu contohnya apa? Yang individu dengan kelompok. Misalnya nih apa ya, seorang pelatih basket melatih timnya itu, Oh iya, ya kan? Iya. Apa lagi ya? guru yang sedang mengajar kelas itu juga termasuk satu orang dengan sekelompok orang. Pastinya termasuk. Terus yang ketiga itu individu kelompok dengan kelompok itu jadinya sekelompok orang dengan sekelompok orang. Kayak nggak mungkin kan kurang dari satu itu salah satu kayak merebutkan kekuasaan tadi kan jelas sepak bola ya. Apalagi terus ya kayak kalau Lomba-lomba gitu gak sih yang kelompok? nggak lomba 17-an kayak gitu ya. Moli juga kan? Iya. Sebenarnya banyak sih, contohnya banyak jenisnya. Iya banyak. Gak mungkin kan kalau dijelasin satu-satu. Iya iya. Terus kalau apa ya, orang Penjual dengan pembeli Iya. kayak gimana? Penjual dengan individu. iya kan satu orang Sabar, sabar. Kalau individu dengan individu. iya. Terus kalau pembelinya banyak. Jadi itu masuk individu kelompok lah. Iya. Oke teman-teman, jadi itu tadi penjelasan kita hari ini, yaitu bentuk interaksi sosial. Ya, yang sudah dijelaskan oleh tiga narasumber kita, yaitu ada tiga bentuk interaksi sosial. Yang pertama ada individu dengan individu. Yang kedua individu dengan kelompok, dan yang ketiga kelompok dengan kelompok. Nah, juga banyak contoh yang sudah kita sebutkan.